Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Hingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat sehingga dapat melanjutkan kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari bisa dengan mudah kita pahami, bisa dengan mudah kita mengerti dan mendatangkan manfaat, berkah serta kebaikan untuk kita semua. Dan tidak lupa pula marilah kita membaca sholawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kita untuk selalu belajar dengan baik dan juga dengan semangat. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar usul fiqih. Dan alhamdulillah kita telah sampai kepada pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang man yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi. Orang yang terkena larangan dan perintah Islam. Orang yang terbebani kewajiban untuk menjalankan perintah dan kewajiban untuk meninggalkan larangan Islam. Siapa? Siapa saja orang-orang yang menanggung kewajiban untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan dalam ajaran Islam. Apakah semua orang atau hanya orang-orang tertentu saja? Baik, ahibati fillah, di dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul ini dijelaskan bahwa orang yang masuk dalam pembicaraan perintah dan larangan, maksudnya orang yang terkena, orang yang terbebani perintah dan larangan agama Islam adalah mukallaf. Adalah mukallaf. Bukan mu'allaf ya, tapi mukallafun. Siapa itu mukallaf? Mukallaf yaitu orang yang telah balik dan berakal sehat. Siapa yang telah balik dan dia berakal sehat, maka dia disebut sebagai orang yang mukallaf. Dengan kata lain, ya, setiap dari kita itu dinyatakan sebagai orang yang mukallaf. Kenapa disebut sebagai orang yang mukallaf? Karena kita orang yang sudah dewasa dan walhamdulillah Allah memberikan kita akal yang sehat. Maka dari pernyataan balik, telah dewasa, ini tidak termasuk diantaranya, yaitu orang yang belum balik atau kita kenal dengan anak kecil. Ya, anak kecil dia orang yang belum balik, sehingga tidak dinyatakan sebagai mukallaf. Oleh karenanya anak kecil itu tidak dibebani untuk melaksanakan perintah dan tidak pula dibebani untuk meninggalkan larangan. Kalau dia mau melaksanakan, ya silahkan dilaksanakan. Dan kalau dia melanggar aturan Islam, maka tidak apa-apa.
Namun dengan catatan, jangan sampai anak kecil ini ketika melanggar sampai merusak milik orang lain. Kalau dia sampai merusak, maka harus bertanggung jawab orang tuanya. Dan ketika orang tuanya melihat ini anak bakalan bertindak yang akan merusak milik orang lain, langsung dicegah. Jangan dibiarin, gak apa-apa, orang masih kecil. Jangan. Ketika tahu dia akan mendatangkan mudarat, dicegah. Walaupun anak kecil belum dibebani perintah dan larangan Islam, tetap dijaga oleh orang tuanya. Nah, anak kecil ini jika dia telah beranjak usia tamyiz, ya, apabila seorang anak telah beranjak usia tamyiz, maka si anak tersebut dilatih untuk menjalankan perintah-perintah Islam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika mereka telah berusia 7 tahun. Ya, kalau berusia 7 tahun itu menandakan si anak sudah tamyiz, sudah masuk usia tamyiz. Maka Islam mengajarkan kepada orang tua untuk membiasakan anaknya melakukan perintah Islam ketika berusia 7 tahun, supaya membiasakan dirinya, agar ketika dia telah dewasa dia gak kaget, dia bisa menjalankan aturan Islam dengan baik, dengan mudah. Baik. Ini dia yang pertama, balik, dewasa. Kemudian dengan perkataan berakal sehat, maka tidak termasuk mukallaf orang gila. Orang gila tidak termasuk mukallaf karena dia tidak memiliki akal sehat. Dengan kata lain, orang gila tidak dibebani kewajiban untuk melaksanakan perintah Islam dan tidak pula dibebani untuk meninggalkan larangan Islam. Namun, orang yang bertanggung jawab mengurus orang gila ini, entah keluarganya atau saudaranya, maka ada yang perlu diperhatikan. Bagi orang yang mengurus orang gila atau bertanggung jawab terhadap orang gila, hendaknya mencegah jika orang gila itu akan bertindak mudorot. Jangan dibiarin, orang gila ini biarin aja dia mau ngapain, jangan. Kalau dia terlihat gerak-gerik untuk melakukan perbuatan mudorot, langsung dicegah saat itu juga oleh orang yang bertanggung jawab mengurus orang gila tersebut. Lalu bagaimana jika orang gila melakukan perintah Islam seperti misalnya sholat? Ada orang gila dia melaksanakan sholat, dia orang gila. Maka apakah dinyatakan sah sholatnya? Jawabannya adalah tidak sah. Kenapa? Karena orang gila tidak bisa menentukan keinginan dan dia bertindak di luar dari kesadarannya. Sedangkan dalam menunaikan ibadah harus ada penentuan di sini, di dalam hati. Kayak misalnya kita sholat, masuk ke masjid di waktu subuh. Kamu mau sholat apa nih? Sedangkan kamu udah masbuk, datang ke masjid, imam sama jemaah yang lain udah selesai sholat subuh. Kamu datang ke masjid, mau sholat subuh atau mau sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah subuh dulu. Kan penentuannya di sini. Oh, saya mau sholat tahiyatul masjid sekaligus qabliyah subuh. Habis itu baru sholat subuh. Ada penentuan di sini. Sedangkan orang gila nggak bisa. Maka kalau dia melaksanakan perintah Islam, tidak dinyatakan sah perbuatannya. Nah, seperti itu, ahibati fillah. Itu dia pengecualian dari mukallaf. Sekali lagi, orang yang terkena kewajiban untuk melaksanakan perintah Islam dan kewajiban untuk meninggalkan larangan